amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya waghfirlah rahimakumullah. Saya ucapkan syukran jazilan kepada teman-teman semua, baik dari kalangan mahasiswa maupun dari umum, yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kajian tematik kita ini yang dilaksanakan oleh Forum Angkatan Muslim 2017 Universitas Gunadarma yang bernama Lighters. Semoga teman-teman semua di sini yang meluangkan waktunya diberi kemudahan oleh Allah dalam setiap urusannya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ikhwafillah rahimakumullah. Juga tak lupa, mari kita sama-sama mendoakan teman-teman kita dan juga saudara-saudara kita sama muslim, wabil khusus yang ada di Indonesia ini dan umumnya yang ada di seluruh penjuru negeri, untuk diberikan kesehatan selalu, ketabahan dan juga kekuatan dalam menjalani cobaan berupa pandemi yang Allah turunkan kepada kita semua. Serta semoga Allah akan mengangkat ujian berupa pandemi ini dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Iwaqfillah rahimakumullah. Juga tak terasa sudah kurang lebih 7 bulan kita berjuang menghadapi ujian yang Allah turunkan kepada kita ini. Tentunya banyak sekali aspek yang terpengaruhi olehnya. Ada psikologis, sosial, dan juga ekonomi. Nah, berbicara soal ekonomi, dilansir dari Detik Finance bahwa negara Indonesia pada bulan Oktober ini mengalami penurunan atau pertumbuhan minus ekonomi selama 2 kuartil berturut-turut. Nah, ini berdampak pada Indonesia yang sekarang ini dalam berada kondisi resesi. Tentu bukan cuma Indonesia aja yang mengalami resesi ini. Ada negara seperti Singapura, Korea Selatan, dan juga masih banyak negara lain. Nah, kita di dalam suatu negara yang mayoritas muslim, harus apa sih? Kita harus berbuat seperti apa untuk memandang dan juga bersikap bagaimana cara menanggulangi hal ini. Tentunya kita bisa melihat ya, ada beberapa golongan yang dia berani menggadaikan tauhidnya itu demi kepentingan duniawi, seperti mendapat materialistis dan juga hal yang berhubungan dunia. Dan juga kita bisa melihat beberapa golongan yang kuat mengekang tauhidnya dan tidak peduli dengan segala urusan duniawi, terutama dengan berhubungan dengan materialistis. Nah, qadarullah, alhamdulillah, pada saat ini telah hadir bersama kita Ustazuna Abu Musa Al-Mizzi hafizahullah ta'ala, yang insya Allah akan memberikan pemaparan materi yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai bagaimana memurnikan tauhid di tengah kondisi resesi saat ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, Anda persilakan kepada Ustadz untuk mengisi kajian pada siang hari ini. Silakan Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan. Jadi ketika terjadi resesi ini, itu memberikan efek samping, bukan hanya terhadap masalah korban yang terkena penyakit, kemudian sampai pada kematian, akan tetapi efek sampingnya itu sampai kepada berefek terhadap akidah seseorang. Bagaimana hal tersebut terjadi? Ketika orang itu terdesak ekonominya, rendah ekonomi, maka kerap hari ini itu menyebabkan seseorang itu menggadaikan atau menjual akidahnya hanya demi secuil dunia, sepotong kenikmatan dunia saja. Bahkan naudzubillah di beberapa bagian tempat itu sampai menjual akidah mereka demi mendapatkan sekerdus mie saja, sekerdus Indomie ya. Maka dari itu pada kesempatan ini insya Allah saya akan mencoba untuk memaparkan, menjelaskan, memberikan beberapa faedah terkait masalah ini, solusi ya, memurnikan akidah tauhid di dalam masa resesi seperti ini. Tapi sebelum masuk ke dalam solusi-solusi ini, perlu kita untuk menjelaskan tentang mukadimah atau dasar-dasar yang harus kita pahami seputar permasalahan akidah, seperti pengertian tauhid, apa itu syirik, pembatal-pembatalnya, dan macam-macam yang berhubungan dengan
dasar ilmu tauhid. Yang pertama, kewajiban yang pertama yang harus dilakukan seorang hamba. Itu poin yang pertama. Yang akan kita bahas. Poin pertama adalah kewajiban pertama yang harus dilakukan seorang hamba. Kewajiban pertama yang harus dilakukan seorang hamba adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dimulai dengan melantunkan dua syahadat lalu mengamalkan segala konsekuensi dari kalimat tauhid tersebut. Ini yang pertama harus dilakukan. Dan bukan tafakur ataupun tadabbur bagaimana dikatakan orang-orang ahli kalam. Orang ahli kalam dari kalangan Mu'tazilah, Jahmiyah, Asy'ariyah dan Maturidiyah, mereka akan mengatakan bahwasanya hal yang pertama yang wajib dilakukan seorang hamba itu adalah tafakur ataupun tadabbur. Dan hal ini yang menunjukkan bahwasanya sesuatu yang pertama kali dilakukan seorang hamba atau perkara yang wajib, perkara pertama kali yang wajib dilakukan seorang hamba adalah tauhid, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu dalilnya banyak. Seperti bagaimana Rasulullah SAW bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Yang artinya apa? Aku diperintahkan, Nabi Muhammad diperintahkan untuk memerangi seluruh umat manusia sampai mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Sampai mereka semua mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal tersebut, maka harta dan darah mereka terjaga dan tidak boleh ditumpahkan illa bihaqqil Islam, kecuali sesuai dengan hak Islam. Maksudnya apa? Maksudnya adalah di dalam Islam itu, di dalam amalan-amalan Islam seperti zakat itu memiliki hak. Jika seseorang tidak menunaikan hak di dalam zakatnya, yaitu memberikan kepada fakir miskin, memberikan kepada mustahiqin, orang yang berhak, maka dia akan diperangi. Bagaimana Abu Bakar Siddiq di kala zaman beliau memerangi orang-orang mani'uz zakah, orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat. Dan juga di dalam sebuah hadis lainnya, hadis Mu'adz bin Jabal. Suatu saat Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal untuk pergi berdakwah di sebuah negeri Yaman. Maka Rasulullah mengatakan, ya Mu'adz, innaka sataqdamu qauman min ahlil kitab. Falyakun awwalu ma tad'uhum an yashhadu an la ilaha illallah. Wa fi riwayatin an yuwahhidullah. Artinya apa? Jadi suatu saat Mu'adz ini diperintah Nabi Muhammad untuk berdakwah di negeri Yaman. Maka Nabi Muhammad memperingatkan Mu'adz sebelum berangkat, wahai Mu'adz, engkau akan mendatangi suatu kaum dari golongan ahli kitab. Maka dakwahmu yang kamu mulai pertama-tama, yang kamu dakwahkan kepada mereka adalah supaya mereka itu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Jadi riwayat lainnya supaya mereka semua itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ucapan-ucapan ini, wahai ikhwah semua, kita bisa menyimpulkan ya dari ini bahwa hal yang pertama yang wajib dilakukan seorang hamba itu adalah mentauhidkan Allah dan bukan bertadabbur ataupun tafakur. Bagaimana dikatakan orang-orang ahli kalam. Kalau seandainya memang betul yang harus dilakukan tafakur dan tadabbur, maka akal setiap orang itu berbeda-beda. Karena apa? Dan juga hal ini bagaimana jawaban Ibnu Abil Is Al-Hanafi di dalam Syarah Aqidah Tahawiyah, bahwasanya masalah tafakur dan tadabbur itu adalah masalah fitrah. Masalah penciptaan, siapa menciptakan alam semesta ini, itu adalah masalah fitrah. Maka hamba dari awal itu sudah meyakini bahwasanya yang menciptakan alam semesta ini adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Besar. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jika sekali saja datang dakwah tauhid, maka mereka langsung beriman. Tidak perlu mereka untuk berpikir apakah ini dakwah benar atau salah. Karena mereka sudah memiliki fitrah bahwasanya yang menciptakan alam semesta ini adalah Tuhan yang Maha Esa. Baik. Ibnu Abil Is berkata di dalam Syarah Aqidah Tahawiyah, anna awwala wajibin yajibu 'ala al-mukallafi syahadatu an la ilaha illallah la an-nadhara wala al-qasda ila an-nadhari wala syahad. Artinya apa? Hal yang wajib
sesungguhnya hal yang wajib untuk atas setiap mukallaf. Mukallaf itu seseorang yang dibebani. Mukallaf itu adalah sifat bagi seseorang yang dia telah balik, mumayyiz, berakal, maka dia itu muslim, maka dia menjadi mukallaf. Maka yang wajib pertama kali yang dilakukan seorang mukallaf itu adalah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, dan bukanlah nazar. Nazar itu apa artinya? Nazar itu tadabbur, bertafakur di alam, memikirkan alam semesta ini siapa yang menciptakan. Bukanlah itu yang wajib pertama kali. Walal qasdu ilan nazar, dan juga bukan keinginan untuk bertafakur, dan juga bukan syak, rasa ragu. Jadi orang-orang ahli kalam mereka menyatakan hal yang pertama kali yang wajib dilakukan seorang hamba itu tiga. Maksud tiga di sini mereka berbeda pendapat. Berbeda pendapat menjadi tiga pendapat. Yang pertama mereka mengatakan yang wajib bagi seorang hamba itu adalah nazar, bertafakur, bertadabbur, mentadaburi alam, supaya mereka mendapatkan sebuah ilmu, keyakinan bahwasanya alam semesta ini yang menciptakan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa. Orang pendapat yang kedua mengatakan bukan an-nazar, tapi al-qasdu ilan nazar. Artinya apa al-qasdu ilan nazar? Niat atau berkehendak menginginkan nazar tadabbur. Jadi harus memiliki niat dulu, memiliki kehendak untuk bernazar, untuk bertadabbur. Kemudian kelompok ketiga mengatakan, yaitu adalah mereka kelompok ketiga ini mengatakan yang wajib pertama kali dilakukan seorang hamba itu adalah asyak, rasa ragu dulu. Nah ini aneh, nyeleneh. Mereka mengatakan harus ragu dulu, karena kalau udah ragu di dalam alam semesta ini, siapa menciptakan saya, siapa menciptakan alam semesta ini, maka disitulah mulai muncul nazar. Itu perkataan mereka ahlu kalam. Maka hal ini tidak benar, dan sudah kita sampaikan tadi dalil-dalil yang menyatakan bahwasanya hal yang wajib pertama kali dilakukan seorang hamba itu adalah bertauhid, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan setelahnya, pembahasan kedua itu adalah keutamaan mempelajari ilmu tauhid. Jadi setelah kita mengetahui bahwa hal yang pertama yang wajib dilakukan seorang hamba itu adalah mentauhidkan Allah, yaitu bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, maka dapat kita simpulkan bahwa hal yang terpenting bagi kita adalah memahami apa maksud dari kalimat tauhid. Kalimat tauhid itu apa? Yaitu adalah la ilaha illallah. Itu kalimat tauhid. Maka di sini permulaan kita mengetahui bahwa ilmu tauhid adalah ilmu yang paling utama. Karena pembahasan yang dikaji di dalam ilmu tauhid itu adalah membahas tentang zat yang paling agung dan yang paling mulia. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Di dalam ayat ini Allah memulai dengan fa'lam, ketahuilah annahu la ilaha illallah. Sungguhnya tiada Tuhan yang berhak, yang hak untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir li dzambik, dan beristighfarlah kalian, beristighfarlah kamu terhadap Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa. Jadi di sini ya sahabat, ikhwah semua, perhatikan Allah di sini memulai dengan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Kemudian setelahnya Allah mengatakan wastaghfir li dzambik, dan memohon ampunlah kepada Allah atas dosa-dosa. Pertama dimulai dengan ilmu tauhid, ilmu bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Kedua, datanglah perintah beramal, yaitu istighfar. Dan istighfar itu amal. Maka bisa kita simpulkan bahwasanya tauhid itu lebih utama, harus kita dahulukan dibandingkan beramal. Harus kita mengkaji dahulu apa itu makna tauhid, apa itu makna la ilallah. Kemudian setelah kita memahaminya, maka kita harus mengamalkan apa yang telah kita kaji tersebut. Dan juga amalan yang paling mulia, ya ikhwah fillah rahimakumullah, amalan yang paling mulia itu adalah beriman terhadap Allah Subhanahu. Amalan yang paling mulia dan yang paling utama itu adalah beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ini disebutkan ya di dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Afdalul a'mali 'indallahi
imanun la syakka fih. Jadi amalan yang paling mulia di sisi Allah itu adalah keimanan. Beriman yang tidak ada keraguan di dalam. Dan juga dalam riwayat lainnya, Su'ila Nabi Muhammad SAW, ayul amali afdal. Ya Rasulullah, apa amalan yang paling mulia, yang paling utama? Maka Rasul mengatakan, imanun billahi wa rasulih. Iman terhadap Allah. Beriman terhadap Allah dan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari dalil ini wa ikhwas semua, kita bisa mengatakan, menyimpulkan bahwasanya tauhid itu adalah amalan yang paling utama, yang paling mulia, dan tidak ada amalan yang lebih utama dibandingkan dari tauhid. Kemudian keutamaan lainnya yang menunjukkan bahwasanya tauhid itu adalah suatu hal yang paling utama, yang suatu hal yang paling pertama untuk kita kaji, kita pelajari, sebagaimana disebutkan bahwasanya dakwah para rasul dan para nabi itu semua satu, yaitu dakwah tauhid. Inti dakwah para nabi dan rasul itu mereka mendakwahkan supaya umat-umat itu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana disebutkan, dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi di dalam kitabnya Madarijus Salikin. Beliau berkata, "Wa jami'ur rusul innama da'u ila iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Artinya, semua para rasul, para nabi dan rasul, dakwah mereka itu hanya satu. Inti dakwah mereka itu satu, yaitu adalah mendakwahkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini apa? Hanya kepadamu wahai Allah aku menyembah, aku mengabdi, aku tunduk. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah aku meminta pertolongan. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan, wa jami'uhum kulluhum da'u ila tauhidillahi wa ikhlasi ibadatihi min awalihim ila akhirihim. Jadi artinya semua para nabi dan rasul tidak ada pengecualian sama sekali, mereka semua sepakat untuk mendakwahkan tauhidullah, mentauhidkan Allah. Dakwah mereka mendakwahkan umat untuk mentauhidkan Allah wa ikhlasu fi ibadatihi, dan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, min awalihim ila akhirihim, dari rasul yang paling pertama Nuh alaihissalam sampai yang paling terakhir penutup para nabi, yaitu adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua dakwahnya sama ya sebab ikhwah qanifiddin. Kemudian di sini Ibnu Qayyim juga mengatakan, faqala nuhun liqaumihi ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin. Maka di sini Ibnu Qayyim menjelaskan bahwasanya contohnya seperti Nabi Nuh di dalam surat Al-A'raf disebutkan, Nabi Nuh berkata kepada umatnya, qala ya qaumi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin. Nuh berkata, wahai umatku, wahai kaumku, sembahlah Allah saja, tauhidkanlah Allah saja, mengabdilah hanya kepada Allah saja, ma lakum min ilahin ghairu, karena kalian tidak memiliki Tuhan yang disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini juga dikatakan oleh nabi-nabi lainnya, Nabi Syuaib, Nabi Hud, Nabi Saleh, sebutkan masih dalam surat Al-A'raf. Mereka juga mengatakan, faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Semua sama dakwah. Mereka semua mengatakan ayat ini, lafadznya sama, dan Allah juga menyampaikan dengan lafadz yang sama. Mereka mengatakan, wahai umatku, sembahlah Allah saja, tauhidkanlah Allah saja, ma lakum min ilahin ghairuh, karena kalian tidak memiliki Tuhan yang berhak untuk disembah. Ilah itu ma'bud, artinya ilah itu suatu zat yang disembah, yang diibadahi, yang kita mengabdi kepadanya, yang kita tunduk kepadanya. Itu hanya satu, yaitu adalah Allah. Kalian tidak memiliki Tuhan yang berhak untuk diibadahi, untuk mengabdi kepadanya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ibnu Qayyim di akhir menukil sebuah ayat, yaitu Allah berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kita telah mengutus untuk setiap umat, kepada setiap umat rasul, seorang rasul. Dan dakwah mereka apa? An i'budullaha wajtanibut taghut. Supaya mereka dakwah para nabi itu ketika diutus pada setiap umat itu, wa'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah saja, mengabdilah hanya kepada Allah saja. Bertauhidlah hanya kepada Allah saja, dan jauhilah taghut, dan jauhilah segala tandingan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itulah penjelasan tentang keutamaan ilmu tauhid. Kemudian selanjutnya ini poin yang ketiga, pembahasan yang ketiga itu adalah maksud dari ilmu tauhid.
Ilmu tauhid itu apa? Mungkin kita berpikir apa yang dimaksud dengan ilmu tauhid. Jika kita telah mengetahui ya, hal yang pertama wajib kita lakukan adalah mentauhidkan Allah. Dan juga kita telah mengetahui bahwasanya ilmu tauhid itu memiliki keutamaan yang sangat tinggi, karena kan yang dikaji itu adalah zat yang paling agung, yang paling mulia, maka ilmu tersebut otomatis menjadi ilmu yang paling agung dan juga menjadi yang paling mulia. Tapi apa yang dimaksud dengan ilmu tauhid? Apakah ilmu tauhid itu ilmu kalam atau ilmu filsafat atau nama lainnya? Baik, kita akan bahas masalah ilmu tauhid. Jadi maksud dari ilmu tauhid sebagaimana yang didefinisikan oleh Dr. Al-Buraikan secara terminologi, ilmu tauhid itu adalah secara istilah secara terminologi dia mengatakan ilmu tauhid itu adalah ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-aqdiyah al-muktasab min al-adillah al-yaqiniyah wa radd syubhat wa qawadihil adillah al-mukhalifah atau al-adillah al-khilafiyah. Artinya apa? Ilmu tauhid itu adalah sebuah ilmu yang membahas hukum-hukum syar'i seputar masalah akidah atau keyakinan yang berdasarkan dari dalil-dalil yang bersifat yakiniyah. Yakiniyah itu apa? Yang bersifat yakin, tidak boleh ada dzan, prasangka di dalam dalil-dalil tersebut. Serta membahas di dalamnya itu bantahan-bantahan terhadap subhat-subhat dan juga membahas tentang metode untuk mematahkan dalil-dalil lawan yang menyimpang. Itu arti dari ilmu tauhid. Definisi ilmu tauhid yang didefinisikan Dr. Al-Buraikan. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau juga menjelaskan di dalam syarah Al-Aqidah As-Safariniyah, ilmu tauhid itu adalah al-ilmu alladhi yabhasu fillah, ilmu yang membahas tentang Allah. Kemudian beliau menjelaskan lagi, wa ma yajibu lahu wa ma yajuzu wa ma yamtani', wa hadha yashmul al-anwa' ats-tsalatsah min at-tauhid ar-rububiyyah wal uluhiyah wal asma'i was sifat. Artinya apa? Ilmu tauhid itulah ilmu yang membahas tentang Allah, membahas tentang segala yang wajib bagi Allah, segala yang boleh bagi Allah, segala hal yang mumtani', itu yang dilarang, yang tidak mungkin bagi Allah. Sehingga pengertian ini akan mencakup 3 bentuk macam tauhid, yaitu adalah tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Itu adalah pembahasan yang ketiga. Kemudian selanjutnya kita akan membahas poin yang selanjutnya, yang keempat, yaitu adalah definisi tauhid. Maksud dari tauhid itu apa? Mungkin kita semua berpikir, apa sih maksud dari tauhid? Kalimat tauhid bukanlah sebuah kalimat yang berasal dari bahasa kita, bukan berasal dari bahasa kita, akan tetapi dia datang dari luar bahasa kita. Dia berasal dari bahasa Arab, sehingga untuk memahaminya maka kita perlu merujuk ke definisi tauhid dari segi etimologi dan terminologi. Etimologi itu dari sisi bahasa, sedangkan terminologi itu dari sisi istilah atau dari sisi syariat. Dari sisi etimologi, kalimat tauhid itu berasal dari kata wahada yahidu, yang artinya menjadi satu. Wahada yahidu itu artinya menjadi satu. Kemudian dia menjadi mazid ya, bertambah, ditambah dengan memasukkan huruf tasydid, maka menjadi wahada yuwahidu tauhidan, menjadi wahada yuwahidu tauhidan, yang bermakna apa? Menjadikan sesuatu itu menjadi satu, atau menjadikan sesuatu yang terpecah-pecah menjadi satu. Atau bisa kita katakan mengesahkan. Kita bisa katakan juga mengesahkan atau menyatukan. Itu boleh semua. Kita menerjemahkan kalimat tauhid itu sebagai arti mengesahkan atau menyatukan. Adapun secara terminologi, yaitu secara istilah, maka tauhid itu sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Asbahani di dalam kitab Al-Hujjah fi Bayani Al-Mahajjah, jilid 1 halaman 305 sampai 306, beliau mengatakan tauhid huwa ifradullahi bil ibadati ma'al jazmi binfiradihi fi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa fi dhatihi fala nadhira lahu wala mathila lahu fi dhalika kulli. Artinya apa?
Tauhid itu adalah mengesahkan Allah di dalam urusan ibadah. Bersamaan dengan itu harus membersamainya rasa yakin yang sangat kuat bahwasanya Allah itu Maha Esa di dalam nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, yaitu seperti menciptakan, memberi rizki, menghidupkan, mematikan, dan juga di dalam zatnya. Allah Maha Esa juga dalam zatnya. Fala nadhira lahu wala matsila lah. Maka Allah tidak memiliki sekutu ketika kita mengartikan tauhid seperti itu. Allah tidak memiliki sekutu dan juga tidak memiliki sesuatu yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala di dalam hal-hal tersebut, di dalam nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan Allah dan zat Allah. Maka dari pengertian ini, ya, Al-Imam Al-Asbahani, beliau ini hidup di sekitar kalau tidak salah di abad 4 Hijriah, 400-an Hijriah. Beliau memaknai tauhid seperti ini. Kalau kita mau mentadaburi makna ini, maka kita bisa menyimpulkan makna ini itu mencakup 3 jenis tauhid. Jadi 3 jenis tauhid itu bukan buatan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bagaimana yang dituduh oleh beberapa kalangan. Justru kalimat pembagian tauhid ini sudah ada sejak ulama-ulama dahulu kita. Bahkan dari ulama-ulama mazhab pun, semua mazhab ya, mazhab Hanafiyah, Al-Malikiyah, dan juga mazhab Syafi'iyah wal Hanabilah, semua mereka telah mentakrir, menetapkan tauhid itu terbagi menjadi 3. Kemudian adapun definisi lainnya disebutkan oleh Syekh Ali bin Muhammad Nasiruddin Asy-Syafi'i yang ma'ruf terkenal disebut dengan nama As-Suwaidi. Di dalam kitabnya yaitu Al-Iqdu As-Samin fi Bayani Masail Ad-Din. Maka beliau mengatakan at-tauhid huwa fi'lun lil muwahhid. Tauhid itu adalah perbuatan seorang muwahhid, seorang ahli tauhid. Wa huwa wasfullahi ta'ala bil wahdaniyah, yaitu mensifati Allah dengan wahdaniyah, dengan keesaan. Wa dzalika naw'an, dan tauhid itu 2 jenis. Yang pertama tauhidul fi rububiyyatihi wa huwa al-hasilu ba'da tauhid dzat was sifat. Jadi yang pertama adalah tauhid rububiyah, dan tauhid rububiyah ini terwujud ketika seorang hamba itu telah mewujudkan tauhid dzat dan tauhid sifat, yaitu mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah di dalam zatnya dan di dalam sifat-sifatnya. Kemudian yang jenis kedua adalah tauhidun fi uluhiyatihi, yaitu mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah di dalam uluhiyahnya, di dalam masalah ibadah, urusan peribadatan. Nah, ini lihat, sebab ikhwan fillah rahimakumullah, Syekh Ali bin Nasiruddin Asy-Syafi'i. Beliau seorang Syafi'i, bermadzhab Syafi'i. Beliau menetapkan dalam kitab Al-Iqdu As-Samin fi Bayani Masail Ad-Din bahwasanya tauhid itu terbagi menjadi 3. Seperti ini. Dan ini adalah pengertian tauhid. Pengertian tauhid itu adalah ifradullah taala, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyahnya, uluhiyahnya dan asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian selanjutnya adalah tafsir tauhid dan tafsir syahadat la ilaha illallah. Pembahasan sebelumnya adalah makna dari tauhid dan sudah kita kaji dan sudah kita bahas secara singkat. Adapun di pembahasan ini kita akan menjelaskan apa tafsiran dari tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Jadi kesempatan ini yang di bab ini ya, kita akan membahas tentang tafsiran tauhid dan tafsir dari syahadat la ilaha illallah menurut Al-Qur'anul Karim. Menurut Allah yang disebutkan di dalam firman-firmannya yang tertera di dalam Al-Qur'anul Karim. Karena hal ini akan memberikan kita semua ya ikhwan fillah wawasan, sebuah wawasan terhadap makna serta maksud hakiki dari tauhid yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sering mengatakan tauhid, tapi ternyata tauhid yang kita pahami itu bukan sebagaimana tauhid yang dipahami Allah Subhanahu wa taala atau yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu di sini saya akan membahas tafsir tauhid atau tafsir syahadat la ilaha illallah. Maka dari itu adapun tafsir tauhid serta syahadat maka sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Jadi di sini saya menukil dari ucapan beliau. Maka beliau dalam kitabnya Kitab Tauhid Haqqullah 'alal 'abid, beliau menyebutkan satu bab namanya adalah
babu tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Kemudian beliau menyebutkan firman-firman Allah yang mentafsirkan tauhid, yang mentafsirkan syahadat la ilaha illallah. Pertama yaitu adalah firman Allah di dalam surat Al-Isra ayat 57 ya. Dalam surat Al-Isra ayat 57 Allah berfirman, "Ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdzura." Yang artinya apa? Mereka orang-orang saleh, para anbiya, para rasul, para wali-wali Allah, alladziina yad'uuna yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Jadi orang-orang soleh, orang-orang seperti para nabi dan para rasul dan orang soleh itu, orang para wali, yang orang-orang musyrik itu meminta-minta kepada mereka, menjadikan mereka wasilah. Hakikat para nabi, para orang-orang soleh, para wali-wali, itu mereka itu memohon dan senantiasa berharap untuk mendekatkan diri kepada Allah, mencari perantara wasilah. Wasilah di sini adalah al-ibadah, al-qurbah, mendekatkan diri kepada Allah. Ayyuhum aqrabu yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Mereka saling berlomba-lomba dari mereka semua siapa yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka semua saling mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka semua takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Karena sesungguhnya azab Allah itu telah diperingatkan. Maksudnya apa di sini? Maksudnya mereka orang-orang musyrik yang menjadikan para orang-orang saleh ya, menjadikan orang-orang saleh, wali-wali, para nabi dan para rasul sebagai wasilah dan berdoa, itu hakikatnya orang-orang soleh ini sendiri itu mereka mencari-cari qurbah, mendekatkan diri kepada Allah. Artinya apa? Mereka ini tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki maslahat atau manfaat ataupun madarat. Bagaimana kita bisa menjadikan mereka itu sebagai perantara? Nah, ini tafsir kalimat tauhid. Tafsir kalimat tauhid adalah mentauhidkan Allah di dalam doa. Tidak boleh kita menjadikan sesuatu itu perantara antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ini bentuk dari kejelian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam menjelaskan tafsir kalimat tauhid. Beliau menjelaskan hakikat tauhid itu adalah murni mengikhlaskan doa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh menjadikan perantara antara dia diri seorang hamba ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu perantara di sini dari para berhala-berhala atau patung atau pohon-pohon atau batu-batuan yang dikeramatkan, yang diputuskan, diagungkan, dan juga para kuburan-kuburan para wali orang-orang soleh itu tidak bisa kita jadikan perantara. Berbeda dengan hal-hal yang telah disyariatkan, yang telah disebutkan dalam Al-Quran Sunnah, bahwasanya halal itu menjadi sebuah perantara. Seperti nama-nama Allah, sifat-sifat Allah itu semua bisa kita jadikan perantara dalam berdoa. Dan juga amalan-amalan soleh kita. Dan juga meminta didoakan orang-orang soleh. Bagaimana dalam sebuah hadis, ketika itu Rasulullah SAW uridat alaihi al-umam, ditambahkan kepadanya umat-umat dan para anbiya'nya, umat-umat bersama para nabinya. Pak Nabiyun, ada seorang nabi, ma'ahu nafarun, nabi dengan beberapa orang pengikut. Wa nabiyun walaysa ma'ahad, dan juga ada nabi lainnya yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Kemudian ditampakkanlah sawadun adim. Kalau tadi sawadun adim, ditambahkan sekumpulan umat yang sangat banyak. Maka Nabi di sini mengira bahwasanya mereka itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad mengatakan, haulai ummatumu. Mereka itu adalah umatnya Nabi Musa. Kemudian Nabi setelah itu ditampakkan umat lainnya yang juga lebih dibandingkan umat Nabi Musa. Yaitu kemudian Jibril mengatakan, haulai ummatuka ya Muhammad. Itulah umatmu ya Muhammad. Kemudian Jibril mengatakan, wa minhum sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala adzab. Dari mereka semua itu yang banyak itu ada 70.000 orang apa? 70.000 orang yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Siapakah mereka ini? Maka para sahabat yakhuduna fi haula'i. Mereka semua berdebat para sahabat. Mereka yang mengatakan humul ladzina wulidu fil Islam. Mereka yang dilahirkan ketika mereka dalam keadaan Islam. Humul ladzina yashabuna Rasulullah. Mereka yang mendampingi Rasulullah itu para sahabat. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW keluar. Ketika para sahabat berdebat seperti itu, Rasulullah keluar dan Rasul menjelaskan, humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu adalah 70.000 golongan yang masuk, 70.000 orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab,
Mereka adalah orang-orang yang tidak yastabun, meminta untuk diruqyah. Yang kedua, wala yaktawud, tidak berobat dengan menggunakan besi panas. Wala yatatayyarun, dan juga tidak bertatoyur, yaitu bertatoyur itu tahayul, meyakini bahwasanya kejadian-kejadian tertentu itu mendatangkan maslahat ataupun madarat. Seperti contohnya menabrak kucing. Dia memiliki keyakinan, oh ini akan mendatangkan musibah. Atau burung gagak di atas rumahnya. Terus nanti ada orang meninggal. Ini semua tahayul, ini tatayul. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka terhadap Allah, Rabbnya mereka bertawakal. Kalau kita memperhatikan ya perbuatan-perbuatan ini, la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun, ini semua adalah bentuk dari tawakal. Dan ditutup wa ala rabbihim yatawakkalun. Berarti apa? Orang yang 70.000 itu masuk surga tanpa hisab dan azab, yang murni tauhidnya itu untuk Allah, bersih tidak ada kesyirikan, dan mereka itu orang-orang yang ahli tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian berdirilah salah seorang sahabat, Uqasyah bin Mihsan, berkata, "Ya Rasulullah, ud'u Allah an yaj'alani minhum." Ya Rasulullah, mintalah kepada Allah supaya Allah menjadikan aku ini golongan dari mereka 70.000. Maka Rasulullah mengatakan, anta wahai Uqasyah termasuk 70.000 orang. Faqama rajulun akhar, maka berdiri orang lain dan mengatakannya, Rasulullah, ud'u Allah li aidan, doakanlah aku juga. Maka Rasul mengatakan, sabaqaka Uqasyah mendahului. Jadi dari hadis ini yang syahidnya sahabat, yaitu adalah Uqasyah meminta doa kepada Rasulullah. Artinya apa? Bertawasul di dalam cara meminta doa kepada orang-orang soleh. Nah, ini disyariatkan seperti ini. Jadi ketika kalian ingin bertawasul, ingin doanya mustajab, ingin mendapatkan sesuatu, maka silahkan pergi kepada orang-orang soleh, ustaz atau kawan-kawan yang zahirnya itu saleh, bertakwa, meminta doa kepada mereka. Ya akhi, ud'ullah li. Wahai saudaraku, doalah aku supaya saya lancar. Itu bentuk dari tawasul dengan cara meminta doa kepada orang-orang saleh. Kemudian tafsir tauhid yang lainnya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menukil dalil lainnya, yaitu firman Allah, wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladzi fatarani fa innahu sayahdi. Artinya apa? Ketika Nabi Ibrahim itu berkata kepada ayahnya dan juga kepada umatnya, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku ini berlepas diri, aku bara' dari apa yang kalian sembah, illa alladzi fatarani, kecuali zat yang menciptakan aku, fa innahu sayahdi, karena dia sesungguhnya akan memberikan aku hidayah. Nah, ini sahabat perhatikan. Ini adalah tafsir kalimat tauhid. Tafsir kalimat tauhid di sini akan tergambar dari ucapan Ibrahim. Innani bara'un mimma ta'budun. Saya berlepas diri dari kalian, dari ibadah sembahan yang kalian sembah. Bara' berlepas diri. Kemudian illal ladzi fatarani, kecuali zat yang menciptakan aku. Ini adalah al-wala. An-nafyu wal isbat. Meniadakan segala Tuhan meniadakan segala Tuhan selain Allah, kemudian menetapkan bahwasanya Tuhan yang berhak untuk disembah hanya Allah. Dan ini adalah tafsir tauhid. Nafyun wal isbat. Al-wala wal bara'. Bara'ah dari apapun yang disembah selain Allah, kemudian berloyalitas hanya kepada Allah. Ini tafsir tauhid, dan ini bentuk kejelian dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam menjelaskan maksud tauhid. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menukil dalil lain dan ayat lain yang mentafsirkan kalimat tauhid, yaitu adalah firman Allah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budullaha wa la umiru illa liya'budullaha ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun. Artinya apa? Dan mereka orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasara menjadikan ahbar, pendeta, ulama-ulama mereka dan juga pendeta-pendeta mereka, ahli ibadah mereka sebagai arbab. Arbab itu adalah tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mereka menjadikan Al-Masih sebagai arbab, tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha ilahan wahida, padahal mereka tidak diperintah melainkan hanya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illahu, ada Tuhan yang berhak untuk disembah, yang hak untuk disembah kecuali hanya Allah
subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah dari segala bentuk kesyirikan mereka. Tapi di sini ada sababun, ada apa? Di sini ketika Allah Subhanahu wa taala, apa? Ketika Rasulullah SAW melantunkan ayat ini, maka seorang sahabat merasa heran. Adi bin Hatim, seorang sahabat Adi bin Hatim, dia merasa heran. Ya Rasulullah, karena dia dulu Adi bin Hatim ini dia mantan Nasrani. Ya Rasulullah, innana lan nusalli lahum wa lam nasumu lahum. Kita ini tidak pernah sholat pada mereka, tidak berpuasa untuk mereka. Kita tidak pernah menyembah mereka ya Rasulullah. Maka di sini Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan, afala idza istahallu ma harramallah istahlaltum wa idza harramu ma ahalallah harramtum. Na'am, fatilka ibadatuh. Bukankah ketika mereka itu menghalalkan apa yang diharamkan Allah, kemudian kalian taati dan kalian ikut menghalalkannya? Dan sebaliknya, ketika mereka mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, kalian ikut mengharamkannya. Maka Adi bin Hatim mengatakan, na'am, iya ya Rasulullah, fatilka ibadatuh. Itulah hakikat ibadah ahli kitab. Perhatikan kejelian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam masalah tauhid. Dalam masalah mentafsirkan kalimat tauhid, mentafsirkan syahadat an la ilaha illallah. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya barang siapa syirik di dalam ketaatan, maka barang siapa mentaati selain Allah, mentaati di dalam aturan hukum selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan ibadah yang dilakukan oleh orang-orang ahli kitab. Dan ini tafsir kalimat tauhid. Berbeda dengan beberapa kalangan yang mengatakan masalah al-hukmu bi ghairi ma anzalallah, berhukum dan hukum selalu itu masalah sepele. Ini masalah yang sangat berat ya sebab. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri mentafsirkan kalimat tauhid, mentafsirkan la ilaha illallah dengan dalil ini, firman ini. Artinya apa? Artinya kita harus mentauhidkan ketaatan hanya kepada Allah. Tidak boleh kita mentaati hukum atau undang-undang atau aturan-aturan yang menyelisih Allah dan Rasul-Nya. Begitu pula para ulama yang menghalalkan atau mengharamkan apa yang telah Allah tentang ulama mengharamkannya. Seperti tidak lama itu ada orang menghalalkan zina. Maka hal ini adalah bentuk dari menandingi Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak boleh mentaatinya. Dan dia yang menghalalkan itu terhadap arbab min dunillah. Kemudian tafsir kalimat tauhid lainnya juga di dalam firman Allah lainnya, wa minan nasi mayattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Dan dari kalangan manusia itu ada yang menjadikan tandingan-tandingan Allah di dalam rasa cinta. Nah, jadi tafsir kalimat tauhid juga itu adalah mentauhidkan Allah di dalam rasa. Nah, ini juga membantah orang-orang yang mengidolakan orang-orang kafir di zaman sekarang ini. Sehingga ketika dia mengidolakan, mereka akan menyekutukan Allah dalam rasa cinta. Sehingga mereka meninggalkan amalan-amalan demi rasa cinta tersebut. Baik. Itu adalah tafsir kalimat tauhid yang saya nukilkan dari Syekh Muhammad bin Abdullah At-Tamimi. Kemudian selanjutnya kita pindah ke pembahasan tauhid terbagi menjadi 3. Jadi tauhid terbagi menjadi 3, ada tauhid uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Maksud dari tauhid rububiyah itu adalah ifradullahi bi af'alihi. Itu adalah mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah di dalam perbuatan-perbuatan. Adapun tauhid uluhiyah itu adalah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah di dalam urusan ibadah, perbuatan hamba. Perbuatan hamba itu seperti apa? Salat, puasa, zakat, haji, doa, bertawakal, rasa takut, rasa cinta, rasa berharap, menyembelih, bernadar, itu semua adalah perbuatan-perbuatan hamba dan itu hanya boleh dialamatkan, ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tauhid asma wa sifat itu adalah mengesahkan Allah di dalam segala nama-nama yang Allah segala nama-nama dan sifat-sifatnya yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an dan Allah sebutkan melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makna tauhid asma wa sifat. Min ghairi tahrifin, tanpa mentahrif. Dan tanpa mentahrif itu distorsi. Dan juga tidak boleh mentakwilnya. Mentakwil juga berarti kan distorsi juga. Tidak boleh mentakifnya, membayang-bayangkan, menggambarkan, mentasbih, menyerupakan, dan juga tidak boleh mentaktil, yaitu membatalkan. Artinya apa? Kita mengatakan Allah tidak memiliki sifat mendengar, sifat melihat. Allah tidak memiliki sifat tangan, sifat wajah, itu bentuk dari taktil. Tapi adapun
masalah pembagian tauhid ini, maka saya nukilkan dari Dr. Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin dalam kitabnya Syarah Tashil Aqidah Al-Islamiyah. Dia mengatakan, faqad dzakara ahlul ilmi min salafi hadhihi ummah wa min kafatil madzhab al-arba'ah al-Hanafiyah wal Malikiyah wa Syafi'iyah wal Hanabilah anwa' tauhid ats-tsalatsah wa hadhihi al-anwa' hiya tauhid ar-rububiyyah uluhiyyah wal asma' wa sifat. Jadi Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin dia menyebutkan di dalam kitabnya Syarah Tashil Aqidah Al-Islamiyah bahwasanya semua ulama dari zaman dahulu kemudian diikuti setelahnya adalah ulama-ulama dari semua 4 mazhab, yaitu mazhab Hanafiyah, Al-Malikiyah, Syafi'iyah wal Hanabilah. Mereka menyatakan tauhid itu terbagi menjadi 3. Tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Ini bisa disebutkan tadi yang sudah saya sampaikan di dalam kitabnya Al-Hujjah fi Bayan Mahajjah lil Asbahani. Beliau hidup di tahun 400-an. Dan juga Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari menjelaskan pembagian tauhid ini di dalam kitab tafsirnya ketika mentafsirkan di dalam mentafsirkan Al-Basmalah. Dan juga Al-Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan tentang surat Yusuf, dia juga menjelaskan pembagian tauhid. Dan juga Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari juga ketika menjelaskan tentang ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum. Di sini juga menjelaskan bahwasanya tauhid itu terbagi menjadi baik. Kemudian selanjutnya kalau waktu sudah mendekati habis, maka saya percepat saja. Kemudian selanjutnya ada pembahasan masalah syirik, karena syirik itu adalah lawan dari tauhid. Perlu kita ketahui syirik itu adalah lawan dari tauhid. Dan syirik sendiri itu artinya apa? Dari kalimat syaraka. Syaraka itu aslinya menjadi sekutu. Dia adalah menjadi sekutu. Tapi kalau kita ingin menyatakan seseorang melakukan perbuatan syirik, artinya apa? Dia menjadikan sesuatu itu sekutu atau tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan syirik dan kufur itu adalah mengingkari, membangkang, mendustakan. Tapi adapun syirik itu adalah dia tuh mengaku muslim, beribadah kepada Allah, tapi dia menjadikan sesuatu tandingan bagi Allah. Itu syirik. Nah, dia menjadikan sesuatu itu sekutu, tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi syirik ini artinya apa? Syirik secara terminologi itu adalah menjadikan sesuatu itu tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam masalah rububiyah, di dalam masalah uluhiyah, dan di dalam masalah asma wa sifat. Syirik juga terbagi menjadi 3 ya. Syirik di dalam masalah rububiyah, masalah uluhiyah, dan masalah asma wa sifat. Adapun derajat syirik itu juga terbagi menjadi 3, yaitu ada yang syirkun akbar, syirkun asghar. Mas Ustaz. Madratan. Internetnya terganggu nih. Saya lanjutkan, syirik ada beberapa macam ya. Yang pertama adalah syirik doa, kemudian syirik niat, kemudian ada syirkul mahabbah, sama syirkul ta'ah. Jadi syirik di dalam berdoa, dalam niat, dalam rasa cinta, dan dalam masalah ketaatan. Jadi itu kita lompatin saja karena waktu sudah mepet. Kemudian selanjutnya adalah tadi sebagaimana saya sebutkan ya, syirik terbagi menjadi 3 kan, syirik besar. Syirik kecil semua syirik khafi, syirik samar. Syirik besar memiliki 4 gambaran. Dan sebenarnya ada banyak. Cuman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab hanya menyebutkan 4. Yang pertama adalah syirkul doa, syirkul niat, syirik di dalam berdoa, di dalam niat, syirik di dalam rasa cinta, dan syirik di dalam ketaatan. Kemudian selanjutnya adalah pembahasan syirik kecil. Syirik kecil itu apa? Syirik kecil itu adalah segala amalan ataupun ucapan yang dia dinilai sebagai syirik oleh dalam Al-Quran ataupun dalam Sunnah, akan tetapi tidak sampai derajat mengeluarkan pelakunya dari Islam. Itu syirik kecil. Adapun hukum syirik kecil, maka dia adalah termasuk dosa yang sangat besar, bahkan lebih besar dibandingkan zina, mencuri ataupun membunuh. Ya, dosa syirik kecil ini di bawah pembatal-pembatal Islam. Kemudian yang ketiga adalah syirik khafi, syirik samar. Syirik samar itu adalah seperti apa? Syirik samar itu sebagaimana disebutkan oleh Imam sahabat Ibnu Abbas ketika beliau menjelaskan tentang syirik khafi. Syirik khafi artinya adalah huwa akhfa min dabibin namli ala safatis sauda fi dzulmatil lail. Suatu syirik khafi itu syirik yang samar sekali, bahkan samarnya itu lebih samar dibandingkan semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di malam yang gelap gulita. Seperti apa, bayangin saja, itu sangat-sangat samar.
Syirik kecil itu, syirik khafi itu seperti apa? Syirik samar. Syirik samar itu seperti seseorang mengatakan, kalau bukan seandainya dikarenakan kamu, wahai saudaraku, aku akan binasa. Nah, ini bentuk dari syirik yang samar. Mungkin dia merasa itu bukan syirik, padahal itu syirik. Atau mengatakan, kalau bukan dikarenakan anjing saya, maka pencuri akan masuk ke dalam rumah. Ini bentuk dari syirik khafi, syirik samar. Atau bersumpah, atau mengatakan Masya Allah wa syi'ta. Artinya apa? Sesuai dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Itu semua bentuk dari syirik samar. Kemudian selanjutnya, dan ini adalah pembahasan yang kita tunggu-tunggu, yaitu adalah solusi memurnikan tauhid saat masa resesi. Jadi kejadian pandemi ya sahabat, ikhwan fillah, yang menimpa kita semua ini memberikan efek yang sangat besar. Memberikan efek yang lumayan berat terhadap masyarakat kita semua, terutama masyarakat menengah ke bawah. Dan juga tak luput ada di kalangan menengah ke atas yang merasakan efek samping dari pandemi ini, wabah ini. Kalau sudah seseorang ini terkena sebuah kelemahan di dalam ekonominya, maka itu kerap menyebabkan seseorang itu lemah di dalam akidahnya, terdorong untuk mencoba untuk mendapatkan segala sesuatu supaya dia bisa keluar dari keterpurukannya, yaitu keterpurukan di dalam ekonominya. Maka dari itu, di saat-saat seperti ini, resesi ini, kita butuh dengan solusi-solusi yang memurnikan atau menguatkan atau membentengi akidah kita dari apapun bentuk subhat ataupun syahwat yang melemahkan keyakinan kita, melemahkan iman kita, sehingga kita tidak tergoda dengan apapun bentuk godaan di dunia ini, terutama godaan di dalam masalah ekonomi. Dan solusi yang pertama, ya rahmatullah, yang pertama yang paling utama adalah doa. Berdoa itu adalah senjata seorang mukmin. Doa silahul mukmin. Seperti disebutkan para ulama, doa itu adalah senjatanya seorang mukmin. Kenapa saya katakan berdoa? Karena berdoa ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah ala lisan Ibrahim, menjelaskan tentang kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang kita diperintahkan untuk mengikuti milah, mengikuti manhaj akidahnya atau sikap berakidahnya Nabi kita Ibrahim alaihissalam, yang dijamin pasti beliau akidahnya kuat. Di situ saja beliau berdoa kepada Allah supaya dijauhkan dari bentuk kesyirikan dan kekufuran. Maka beliau berdoa kepada Allah, wa junubni wa bani an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak-anakku dari menyembah berhala. Hadis ini tidak khusus berhala, tapi semua apapun bentuk kesyirikan tercakup di dalam hal-hal ini semua. Maka dari itu, kalau seandainya Nabi kita Ibrahim saja berdoa kepada Allah supaya dijauhkan dari kesyirikan, supaya dijauhkan dari keterpurukan di dalam akidah, kerusakan dalam akidah, maka kita lebih utama. Kita ini adalah hamba yang banyak lalainya. Maka kita lebih utama untuk meminta kepada Allah supaya dijauhkan dari apapun bentuk kesyirikan, terutama di masa-masa resesi seperti ini. Lemahnya ekonomi itu kerap mendorong seorang itu untuk menggadaikan akidahnya. Maka dari itu selalulah senantiasa berdoa kepada Allah, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Meminta pada Allah, ya Allah kuatkanlah hatiku ini akidah Islam, dan selalu arahkanlah hatiku ini kepada ketaatan-ketaatanmu, ya Allah ya Rabbal Karim. Dan kemudian solusi kedua itu adalah belajar. Belajar itu adalah salah satu solusi yang sangat penting. Karena dengan belajar kejahilan bisa diangkat. Dan juga karena ya ikhwan fillah rahimakumullah, kesesatan itu terjadi disebabkan dua. Yang pertama adalah syubhat, yang kedua adalah syahwat. Syubhat itu hanya bisa kita bentengin dengan ilmu. Sedangkan syahwat kita bentengi dengan sabar. Maka dari itu kita perlu belajar supaya kita bisa membentengi diri kita dari apapun bentuk syubhat yang merusak akidah kita. Ketika seorang ini senantiasa belajar, mengkaji, mendatangi majelis ilmu, membaca, bermudzakar, mentadabbur Al-Quran, maka insya Allah Allah akan menjadikan ilmu yang dia kaji itu sebagai benteng
dari apapun bentuk syubhat. Baik, kemudian selanjutnya adalah sabar. Sebagaimana saya sampaikan tadi, penyimpangan itu kalau bukan karena syubhat, maka karena syahwat. Syahwat ini harus kita bentengin dengan rasa sabar. Bagaimana cara menguatkan kesabaran? Kesabaran itu adalah taufik min Allah. Kesabaran itu adalah taufik dari Allah. Maka kita harus senantiasa minta kepada Allah supaya Allah itu memberikan rasa sabar kepada kita semua. Dan sabar itu tidak memiliki batas. Bagaimana dikatakan sebagian orang bahwasanya sabar itu memiliki batas. Nah, ini salah. Sabar tidak memiliki batasan. Dan juga selalu mengingat bahwasanya sabar itu adalah ibadah yang pahalanya sangat-sangat besar. Bahkan Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan mengganjar, memberikan pahala orang-orang yang bersabar dengan pahala yang tidak bisa dihitung. Berarti apa? Pahalanya sangat-sangat besar. Kemudian selanjutnya adalah selalu yakin bahwa apa yang Allah takdirkan itu semuanya mengandung hikmah. Dan hikmah itu hal yang selalu dicari seorang muslim. Ini perlu semuanya kita pahami semua ikhwah. Bahwasanya apa yang Allah takdirkan itu ada hikmahnya. Ketika Allah mentakdirkan adanya pandemi ini, adanya penyakit, itu ada hikmahnya. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat Anda dengan cara apa? Dengan cara Allah menimpakan Anda sebuah penyakit. Ketika Anda mendapatkan penyakit, maka Anda kembali kepada Allah. Semakin rajin beribadah kepada Allah, semakin bertakwa kepada Allah, senantiasa berdoa memohonkan ampun Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia mendapatkan pahala berdoa, pahala kembali kepada Allah, beristighfar, minta ampun, bertaubat, mendapatkan pahala kesabaran dari musibah yang ditimpakan kepada dirinya. Nah, ini bentuk hikmah. Ketika Allah ingin mengangkat dari seorang hamba, maka selalu yakin seperti ini. Ketika seorang hamba itu selalu meyakini seperti ini, insya Allah apapun bentuk musibah itu tidak akan mengganggu akidahnya, karena dia yakin musibah tersebut ada hikmahnya. Tips selanjutnya adalah senantiasa mentadaburi nama-nama dan sifat-sifat Allah. Seperti nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, kemudian nama Ar-Razzaq, yang Maha memberi rezeki, yang Maha mengasihi, dan juga Al-Hakim yang memiliki hikmah. Itu harus senantiasa kita mentadaburinya. Karena seorang hamba ketika dia mentadaburi bahwasanya yang Maha memberi rezeki adalah Allah, maka dia tidak akan takut akan rezeki di hari besok. Kalau Anda benar-benar yakin Anda mentauhidkan Allah, Anda yakin Allah adalah Maha memberi rezeki, maka kenapa Anda takut atas rezeki? Kenapa Anda takut besok makan apa? Kenapa Anda takut besok memberikan nafkah apa? Allah Maha memberi rezeki. Untuk apa iman Anda ini? Ketika Anda yakin Allah memberi rezeki, maka cukup itu akan membentengi keimanan kalian. Tapi tentu kita tidak boleh meninggalkan usaha. Karena usaha ini adalah rukun, termasuk di dalam rukun untuk mendapatkan rezeki kita. Kemudian selalu mengingat bahwa sebaik-baik pencukup itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaik-baik zat yang memberikan kita kecukupan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Rasulullah senantiasa berdoa, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah bagiku. Allah senantiasa mencukupiku dan Allah itu sebaik-baiknya wakil. Zat yang disandarkan untuk bertawakal. Sebaik-baiknya adalah Allah. Jika Anda ingin bertawakal, jika Anda ingin menyandarkan pundak Anda kepada sesuatu yang suatu, maka pasti Anda ingin menyandarkan kepada sesuatu yang kuat. Tidak mungkin Anda menyandarkan diri Anda ini pada sebuah kayu yang ingin hampir roboh. Pasti lebih kuat ketika kita menyandarkan pundak kita ini, bahu kita sebuah bangunan yang kuat. Kalau seperti ini, maka kita harus menyandarkan semua amalan kita, semua gerak-gerik kita, dan yang kuat, yang maha kaya. Allah SWT. Orang yang tergantungan terhadap perusahaannya, ketika perusahaannya hancur, dia hancur. Ingat itu. Orang yang ketergantungan dengan perusahaannya, perusahaan hancur, dia hancur juga. Orang yang ketergantungan terhadap bosnya mati, dia juga ikut hancur.
Orang yang ketergantungan dengan jenderalnya, pemimpinnya meninggal, hancur juga itu. Tapi orang yang ketergantungan bertawakal terhadap Allah, Allah Maha Hidup. Allah senantiasa tidak akan mati dan Allah tidak akan binasa. Baik. Kemudian selanjutnya, usaha untuk senantiasa melakukan hal-hal di atas. Jadi solusi-solusi tadi itu perlu kita semua itu memiliki usaha yang sangat kuat, tekad yang sangat kuat, al-azm, untuk senantiasa berusaha mewujudkan solusi-solusi tadi yang saya sampaikan. Dan juga Rasulullah bersabda, ihris ma yanfa'uka. Berjuanglah, berusahalah untuk mengerjakan segala sesuatu yang bermanfaat bagimu. Jadi ketika saya mengatakan bertawakal, bukan berarti itu meninggalkan usaha, tapi harus ada usaha. Bagaimana dalam sebuah hadis, lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulih, arzaqakum yarzuqut tayra yaqdu khimasan wa tawakkalan. Kalau seandainya kalian bertawakal pada Allah dengan sungguh-sungguh tawakal, maka Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana memberikan burung. Rezeki. Burung keluar pagi-pagi, perutnya lapar, pulang kenyang. Seperti itu. Kemudian di poin terakhir itu ada sebuah poin, yaitu adalah suri tauladan kita yang paling harus kita ikutin itu adalah Nabi kita Muhammad dan para sahabat. Cukup beberapa dalil saja yang kita sebutkan di dalam firman Allah, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau seandainya kalian itu benar-benar yakin menyatakan kalian ingin kalian itu mencintai Allah, maka ikutilah Rasulullah. Maka ketika kalian mengikuti Rasulullah, Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni kalian. Kemudian dalam sebuah hadis, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Kalian tidak akan beriman sampai hawa nafsu kalian, iradah kalian, kehendak kalian semua itu mengikuti tunduk terhadap apa-apa yang datang dari Rasulullah, yaitu syariatnya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita kembalikan acara ini kepada moderator. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertanyaannya diakhirkan. Ya. Siap. Jazakallah Ustaz sudah mengisi dan juga berhubung karena sudah masuk waktu asar. Jadi alangkah lebih baik pertanyaannya yang ada pertanyaan silakan boleh mengirimkan ke grup WA-nya. Nanti insya Allah saya yang sampaikan ke Ustaznya langsung. Tidak apa Ustaz? Gitu Ustaz. Nggak apa-apa, nggak masalah. Oke. Baik. Materinya terlalu banyak, Madrotan tadi saya kira itu udah saya potong-potong. Oke, jazakumullah khair buat teman-teman semua. Terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Yang akan atau memiliki sebuah pertanyaan bisa disampaikan melalui grup WhatsApp ya. Baik, mari kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.